Selamat siang kepada Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa mempresentasikan penelitian saya pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jevanya Selin Saragi dengan NIM 2550100015. Pada kesempatan ini, saya akan membahas penelitian saya yang berjudul Regulasi Emosi sebagai Mediator Hubungan Antara Konsep Diri dan Kebermaknaan Hidup pada Generasi Z. Baik, penelitian ini akan saya awali dengan fenomena dan urgensinya. Pada era modern saat ini, perkembangan teknologi dan perubahan sosial berjalan sangat cepat, sehingga individu dituntut untuk mampu beradaptasi dengan berbagai peran dan tuntutan yang semakin kompleks. Kondisi ini menjadi semakin menantang bagi individu yang berada pada fase dewasa awal, khususnya generasi Z dengan rentang usia sekitar 18-25 tahun. Pada fase ini, individu sedang berada dalam tahap eksplorasi identitas dan pencarian arah hidup, sehingga cenderung mengalami ketidakstabilan secara emosional dan psikologis. Berdasarkan data yang saya kumpulkan, generasi Z merupakan kelompok yang lebih rentan terhadap dampak-dampak psikologis dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kerentanan ini muncul akibat tekanan akademik, tuntutan sosial, serta berbagai permasalahan hidup yang belum terselesaikan secara optimal. Akibatnya, banyak individu dalam generasi Z yang mengalami kesulitan menemukan kebermaknaan hidup. Hal ini ditandai dengan munculnya perasaan hampa, rendahnya kebahagiaan, hingga resiko depresi dan perilaku-perilaku maladaptif. Padahal, kebermaknaan hidup sangat penting karena dapat membantu individu memiliki arah hidup yang jelas, mampu mengelola stres, serta meningkatkan kesejahteraan psikologisnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan turut serta dalam mengkaji faktor-faktor yang dapat membantu individu, khususnya generasi Z dalam menemukan makna hidup mereka. Dalam memahami kebermaknaan hidup, salah satu faktor pentingnya adalah konsep diri, yaitu bagaimana individu memandang, menilai, dan memahami dirinya sendiri. Individu dengan konsep diri yang positif cenderung lebih mampu menentukan tujuan hidup dan menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Namun, hubungan ini tidak selalu bersifat langsung. Artinya, individu yang memiliki konsep diri positif itu belum tentu secara otomatis merasakan kebermaknaan hidup yang tinggi. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme psikologis lain yang berperan dalam menjembatani hubungan antara konsep diri terhadap kebermaknaan hidup ini. Salah satu mekanisme yang relevan adalah regulasi emosi, yaitu kemampuan individu di dalam mengelola, memahami, dan mengekspresikan emosi secara adaptif. Regulasi emosi di sini menjadi penting karena setiap pengalaman hidup seseorang akan selalu melibatkan respon emosional. Cara individu mengelola emosi tersebut akan mempengaruhi bagaimana ia memaknai pengalaman hidupnya. Dengan demikian, regulasi emosi diduga berperan sebagai mediator dalam hubungan antara konsep diri dan kebermaknaan hidup itu sendiri. Berikutnya, kita akan membahas tentang research gap. Adapun research gap yang saya dapatkan itu, berdasarkan kajian literatur, diketahui bahwa konsep diri dan regulasi emosi merupakan faktor berperan penting dalam kebermaknaan hidup. Namun, terdapat beberapa kesenjangan penelitian, atau bisa dibilang research gap. Pertama, hasil penelitian mengenai regulasi emosi masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Beberapa penelitian menemukan pengaruh yang signifikan, sementara penelitian lain tidak menemukan pengaruh tersebut. Kedua, sebagian besar penelitian masih mengkaji hubungan antara variabel secara terpisah, sehingga belum ada model yang secara jelas menjelaskan bagaimana hubungan antara variabel tersebut bekerja secara bersamaan. Ketiga, masih terbatasnya penelitian yang secara spesifik mengkaji peran regulasi emosi sebagai mediator dalam hubungan antara konsep diri dan kebermaknaan hidup. Dan yang keempat, dari segi subjek penelitian, sebagian besar studi dilakukan pada populasi lansia, kelompok klinis, atau mahasiswa secara umum, sehingga masih minim penelitian yang berfokus pada generasi Z.
Jadi research gap yang terdapat dalam penelitian saya ini ada 3, yaitu empirical, theoretical, dan kontekstual. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan atau kekosongan tersebut dengan menguji model yang lebih terintegrasi pada populasi generasi Z. Baik, berikutnya saya akan membahas tentang research problem dari penelitian ini. Berdasarkan latar belakang dan research gap yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah untuk melihat bagaimana hubungan antara konsep diri dengan kebermaknaan hidup pada generasi Z. Yang kedua, untuk melihat bagaimana hubungan antara konsep diri dengan regulasi emosi pada generasi Z. Yang ketiga, untuk melihat bagaimana hubungan antara regulasi emosi terhadap kebermaknaan hidup pada generasi Z. Dan yang terakhir adalah untuk melihat bagaimana peran regulasi emosi sebagai mediator dalam hubungan antara konsep diri dan kebermaknaan hidup. Rumusan masalah ini dirancang untuk tidak hanya melihat hubungan langsung antar variabel, tetapi juga untuk memahami mekanisme psikologis yang mendasari hubungan tersebut. Berikutnya itu adalah rencana metode yang akan saya lakukan dalam penelitian ini. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross-sectional. Desain ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antar variabel dalam satu waktu tertentu tanpa memberikan perlakuan pada partisipannya. Adapun rencana subjek penelitian di sini adalah generasi Z dengan rentang usia 20 hingga 27 tahun, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Instrumen yang digunakan berupa skala psikologis, yaitu skala Likert, nanti terdiri dari skala konsep diri, regulasi emosi, dan kebermaknaan hidup. Dan skala-skalanya itu nanti akan diuji baik secara validitas dan reliabilitasnya. Untuk analisis data, digunakan analisis regresi untuk melihat hubungan antar variabel, serta analisis mediasi dengan pendekatan bootstrapping untuk menguji peran regulasi emosi sebagai mediator. Baik, yang terakhir itu adalah arah penelitian dalam penelitian ini. Adapun arah dalam penelitian ini yaitu untuk mengembangkan model yang lebih komprehensif dalam menjelaskan kebermaknaan hidup pada generasi Z, dengan menekankan pada peran regulasi emosi sebagai mekanisme psikologis yang menjembatani hubungan antara konsep diri dan kebermaknaan hidup, sehingga tidak hanya memahami hubungan antara variabel, tetapi juga proses yang mendasarinya serta implikasinya secara teoritis dan praktis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga bisa memiliki implikasi praktis yang relevan untuk perkembangan penelitian ke depannya dan untuk kehidupan sehari-hari. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan jika ada masukan dan saran dari Ibu, saya persilahkan dengan sangat-sangat terbuka. Dan biarlah penelitian ini bisa menjadi manfaat bagi semua orang. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.